Cek 1, 2, suara saya kedengeran? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Masih belum lengkap ini sepertinya ya. Mohon yang lain dikabari. Kalau memang tidak bisa, berarti bisa bisa menghubungi yang sudah. La haula wala quwata illa billah wa ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Kepada semua yang hadir yaitu kelas C6 ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat kuliah pada pertemuan ke-6 ini. Yang alhamdulillah pertemuan kali ini meskipun puasa masih bisa ikut gabung, kecuali yang memang tidak bisa dihubungi atau tidak masuk. Nah, kalau ini tidak bisa diakali ya, jadi yang tidak bisa masuk nggak kelihatan di layar. Ya. Nah, untuk dalam pertemuan kali ini saya ingin uh, memberitahu bahwasanya kita rencananya agendanya adalah kita akan praktek apa namanya itu rapat atau praktek analisis sumber daya analisis sarana dan prasarana. Nah, untuk itu kita mulai dengan doa. Monggo silakan dipimpin doanya salah satu dari kalian, koordinator. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk sholawatnya kita pakai sholawat Jibril, sholawat yang enggak panjang. Tahu sholawat Jibril ya. Kita mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan aturan main kita itu ya. Sebelumnya saya mau ngabsen dulu. Yang tidak ada atau mungkin kebetulan tahu temannya ada di mana bisa memberi tahu ya di sini. Siapa saja yang ada di situ yang misalnya izin atau karena tidak semuanya izin di sini ya. Oke, yang pertama sebentar saya buka dulu. Ini nggak bisa. Oke, yang pertama Saiful Arif ada ya? Hadir, Pak. Oke. Ini Tibi ada kabar? Kurang tahu, Pak. Ada. Ya, suruh hubungi saya nanti. Kiliana ada ya? Ada, Pak. Konita. Ada, Pak. Oke. Alifah. Hadir, Bapak. Oke. Rizky. Rizky Yunita, tidak ada. Oke, sementara saya Alfa dulu ini. Terus kemudian Akila. Ada, Pak. Akila. Oke. Hadir. Karisma. Hadir, Bapak. Saiful Rijal. Tidak ada kabar. Oke, saya absen dulu. Abdul Aziz. Aziz mana Aziz? Aziz, tadi kayaknya masuk sudah ya. Orangnya tidak ada.
Najis? Oke, karena tidak menjawab sementara Iya ya saya Pak. mau Hadir hampir Pak. saya A ini. Anu Pak, belum di anu Pak, Ya, anunya. Mohon maaf Pak. ya. Sadam Rehan. Sadam Rehan nggak ada? Oke, saya A dulu. Safril. Safril. Ada Pak, Ada ada. enggak? Oke. Ada Pak. Kameranya masih belum bisa kameranya. Masih di luar Bapak, masih nemenin tukang wifi-nya. Ini mendampingi Lukmanul Hakim. Mana? Ada Pak. Oke, ya, oke hadir semua. Alhamdulillah, teman. Ini tiga atau 4 orang nih. Yang hadir total 9. Baik, saya jelaskan aturan mainnya dulu ya. Di sini kaitannya dengan praktik rapat. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Ya Pak, jelas Pak. Nggak jelas. Oke, kelihatan kalau gini? Kelihatan Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kali ini kita akan praktek rapat manajemen Sarpras yang pada pertemuan ke-6 ini kita bertemu secara online, tidak secara offline. Jadi artinya maka prakteknya kita juga kita selenggarakan secara online. Karena tidak menutup kemungkinan memang beberapa rapat itu dilaksanakan secara online. Makanya kemarin setelah saya minta izin dipersilakan karena memang bisa dan nanti akan dipraktekkan satu persatu. Cuma masalahnya adalah tidak semua anggota rapat hadir. Ini problemnya di situ nanti. Nah, bagaimana menyiasati ini saya serahkan kepada koordinator dari kelompok masing-masing. Ya, oke, lanjut. Ini praktek rapatnya ini sudah saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok rapat pengadaan lab komputer. Ini mengacu pada waktu pembuatan sekolah atau pembuatan madrasah ya, izin pendiriannya. Nah itu kelompok 1 yang min atau MI, yang MI mungkin ini yang rapatnya adalah mengadakan pengadaan lab komputer. Ya berarti ya termasuk dengan isinya, dengan segala-galanya wes. Pokoknya sampai jadi itu berapa. Kemudian yang kelompok 2 itu adalah rapat pengadaan RKB atau ruang kelas baru. Jadi misal ini MTS ya, kelompok MTS. Jadi misal mereka rombelnya nambah nih, kita harus butuh RKB. Nah ini butuh pembangunannya gimana? Berapa ruang yang mau dibangun? Ya, kan nggak mesti kalau ada RKB itu biasanya nggak cuma 1 ruang, jadi langsung 2 ruang atau tingkat 2 tambah 2 di atas jadi 4 langsung misalnya. Atau cuma peninggian. Nah, jadi misalnya sudah ada 2 ruang di bawah, kemudian mau ditingkat. Nah, tingkat di atas dua ruangan misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kelompok 3 nanti rapat pengadaan aula. Ya, aula di sini ya aula dengan isinya ya, berarti ya sudah ada termasuk kursi-kursinya juga. Nah, termasuk proyektor ya, yang biasanya di aula kan dibutuhkan itu ya, dengan layarnya dan lain-lain. Nah, itu nanti yang dirapatkan. Intinya tiap kelompok ini memiliki tema yang berbeda-beda. Oke. Nah, untuk prakteknya siapa saja yang ada di situ? Nah, kan ada 5 orang kan ya, biasanya ada 5 atau 4 satu kelompok itu. Nah, jadi ada yang berperan sebagai kepala madrasah. Dia nanti yang akan jadi pengambil keputusan dalam rapat itu. Kemudian ada komite. Komite ini adalah wali murid atau ketua dari wali murid yang ada di situ. Jadi dia itu perwakilan dari seluruh orang tua siswa ya yang ada di sekolah itu. Yang intinya dia itu jelasnya menerima masukan atau menerima keluh kesah dari seluruh wali murid. Nah, nanti disampaikan di rapat ini gitu ya.
Nah, yang ketiga Wakasarpras. Kenapa Wakasarpras ini perlu dimasukkan atau salah satu berperan sebagai ini? Karena dia nanti yang akan menjelaskan secara rinci butuh apanya. Jadi perannya Wakasarpras itu di sini menjelaskan, oh kita itu untuk RKB butuhnya sekitar 250 juta. Rinciannya ini sekian untuk beli ini, beli alat itu berapa juta, untuk bayar tukang sekian. Nah, kemudian untuk biaya ini instalasi listrik sekian dan seterusnya. Nah, jadi itu Wakasarpas yang lebih tahu detailnya. Nah, kemudian ada Wakahumas ya. Wakahumas kenapa kok harus hadir di sini? Wakahumasnya nanti itu dia itu yang biasanya kalau ada komite datang itu biasanya Wakahumas akan mendampingi dan Wakahumas nanti itu sebagai penyambung lidah dari kepala madrasah ke komite. Cuma dalam rapat-rapat yang melibatkan komite ini biasanya Wakahumas ini akan jadi MC atau jadi moderator. Nah, di situ dia akan membawa acara ini ya sesuai dengan susunan acara yang sudah saya susun di sini. Kemudian kalau di kelompok yang ada 5 orang, maka itu ada tambahan satu lagi yaitu kepala TU karena kaitannya dengan administrasi. Jadi kayak misal di sini setelah rapat itu kan butuh notulen atau berita acara. Ya, jadi berita acara rapatnya apa dan seterusnya itu kepala TU yang menyiapkan. Nah, jadi saya kira ini silakan kalian membagi sendiri-sendiri ya untuk untuk siapa yang berperan sebagai ini dan itu dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya susunan acara rapat. Ya, ini nanti moderator ya sudah saya bagikan ya kemarin. Jadi saya kira sudah paham ya apa yang akan dilalui dalam rapat ini. Jadi rapatnya enggak usah lama-lama, yang penting ini tertera semua ya. Jadi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua itu sambutan acara kedua sambutan kepala sekolah atau kepala madrasah. Sorry, saya ganti madrasah di sini. Ya, jadi sambutan itu yang intinya itu kita mau apa dalam rapat ini. Ya, jadi urgensi. Intinya itu kalau sambutan namanya menyambut ya itu ucapan terima kasih lah ini. Terima kasih kepada yang hadir. Ini dan visi, bukan visi ya, planning ke depan. Kemudian setelah itu, setelah kepala madrasah baru kemudian dari Wakasarpras. Ya kan di sini kan udah dijelaskan planning kita ke depan adalah membangun ini. Nah, secara rinci di sini Wakasarpras akan menjelaskan yang bahwasanya yang mau dibangun adalah ini. Mengapa kok dibangun itu? Ya, nah itu dijelaskan karena ini kondisinya seperti ini, sudah reot, sudah ini dan seterusnya misalnya, atau karena kita mau akreditasi jadi kita butuh ruangan untuk ini, atau karena ini sudah waktunya mereka itu mendapatkan pengalaman untuk praktek di lab komputer, atau misalnya mau ujian nasional jadi harus ada lab komputer yang nanti itu dipakai untuk ujian karena ujiannya berbasis online semua. Misal itu ya untuk yang Wakasarpasnya. Nah, baru kemudian diskusi tanya jawab. Nah, ini untuk diskusi tanya jawab minimal kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun ini. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan oleh siapa? Ditanyakan oleh komite. Ya, komite yang bertanya dan dari Wakasarpras atau kepala madrasah atau dari humas itu sudah menyiapkan jawabannya. Ya. Jadi mohon maaf untuk komite itu biasanya agak kontra ya. Kenapa? Karena yang saya jelaskan di sini ini dana yang dipakai ini adalah bukan dana dari pemerintah, tapi dana swadaya. Paham ya dana swadaya? Dana swadaya itu berarti dia itu sendiri urunan sendiri dari wali murid. Sebenarnya nggak boleh ada tarikan sih ya, cuma di sini menyampaikan bahwasanya seperti ini. Nah, tarikannya itu apakah bersifat wajib atau hanya kepada wali murid yang punya duit lebih aja misalnya, atau
misalnya ada proposal atau sponsor yang diajukan ke channel yang dimiliki oleh wali murid itu. Nah, itu nanti itu pinter-pinternya sekolah untuk ngakali gimana dapat dana yang gede itu tadi untuk bangun. Entah mungkin 250 juta atau 300 juta atau berapa. Nah, lokasi di mana jelas di sekolah ya, luas berapa ini tolong menyesuaikan ya. Ya berapa kali berapa kalau misalnya untuk bikin ruangan. Nah, terus biaya yang dibutuhkan. Nah, ini Wakasarpas nanti merinci ya. Ini untuk beli alat berapa, kalau misalnya ini bisa cari di Google ya untuk pembangunan apa gitu ya. Jadi RAB istilahnya itu RAB, rincian anggaran belanja atau rencana anggaran belanja pembangunan lab komputer misalnya. Nah, di Google banyak itu. Nah, kemudian sumber dana dari mana? Nah, ini harus dijelaskan dari awal bahwasanya sumber dana itu bukan dari pemerintah, tapi swadaya mandiri ya dari sekolah. Misalnya, oh tidak hanya wali murid Pak, guru-guru juga urunan juga misalnya kayak gitu. Nah, terus siapa yang menggarap? Nah, untuk siapa yang menggarap ini terserah dari sekolah mau jawab apa, tapi yang jelas ada dua opsi ya. Pertama itu dari sekolah sendiri yang garap, ya, yang artinya itu sekolah yang mendatangkan tukang-tukang dan juga membelikan alat-alat yang dibutuhkan, mulai semen, mulai apa namanya paku dan lain-lain itu ya, galvalum kalau misalnya pakai galvalum. Nah itu terus opsi yang kedua adalah dengan menggunakan jasa CV atau pihak ketiga. Artinya apa? Terus Bapak Ibu kita terima beres misalnya 200 juta itu kita serahkan kepada CV ini, kita tinggal terima kunci saja. Jadi kalau ada apa-apa, ada musibah, ada apa misalnya kurang, ternyata mangkrak dan lain-lain, ya itu tanggung jawabnya CV itu. Ya. Itu siapa yang menggarap itu terima beres. Cuma oleh apa namanya itu golek ceperannya susah kalau yang sudah CV yang garap itu. Kemudian kapan dimulai dan berapa lama? Nah ini dikira-kira. Sekiranya itu tidak sampai tahun ajaran baru karena itu akan dipakai misalnya, atau kalau yang lab komputer sekiranya itu tidak pas pada waktu apa namanya itu ujian nasional misalnya. Kemudian apa yang dilakukan jika proyek mangkrak? Apa itu mangkrak? Mangkrak itu berhenti ya. Entah itu kurang dana, entah itu ternyata perkiraan dana meleset ya, misalnya butuhnya 200 juta ternyata yang dibutuhkan sampai 400 yang dipakai harganya itu sudah ini harus sudah disiapkan oleh kelompok ini ya, dan tolong dibagi siapa yang menjawab nanti gantian. Oke, kemudian ada pengambilan keputusan yang ini yang diberikan oleh kepala madrasah, kemudian penutup ya. Selanjutnya akan saya berikan sedikit tentang pengetahuan tentang mukadimah moderator rapat. Ya, siapapun yang jadi moderator